Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masih bertemu dalam pembelajaran daring untuk kimia. Kita sudah masuk ke materi pemisahan campuran. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi atau benda, baik dilihat dari sifat bendanya, besaran, besarnya, dan volumenya, seperti yang di SMP yang pernah kalian pelajari, yaitu padat, cair, gas. Jadi perubahannya kalian secara fisika, kimia itu sudah kita bahas di materi sebelumnya, baik secara sifat fisisnya atau fisika, ada warna, ada rasa, ada bau. Setiap materi dan benda memiliki sifat dan ciri-ciri seperti itu. Lalu ada sifat kimia. Berdasarkan sifat kimia, baik dari hasil proses pembakaran atau ionisasi, reaktivitas. Lalu kemarin juga kita sudah membahas mengenai perubahan yang terjadi. Selain yang tadi, ada pembekuan, ada mengembun, ada menyublin, ya. Dan sekarang kita masuk ke pemisahan campuran, di mana pemisahan ini kita bisa lakukan dengan proses penyaringan atau filtrasi. Biasanya kita menyaring, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Jadi ada 5 pemisahan partikel campuran yang perlu kita tahu, dan kita akan bahas satu-satu di sini mengenai pemisahan campuran, di mana partikel yang bercampur itu bisa kita pisahkan dengan proses-proses yang tadi Bapak sebutkan. Kita bahas yang pertama, yaitu filtrasi atau penyaringan. Ini biasa kita lakukan baik dengan corong filter, ya, ataupun dengan kertas atau dengan penyaring, tergantung dari materi apa yang akan kita filter ataupun kita saring. Ini yang sederhana. Proses yang pertama yaitu penyaringan, ya. Lalu kita masuk yang kedua. Di sini ada kromatografi, ya. Kromatografi itu adalah pemisahannya ataupun penyaringannya berdasarkan dari perbedaan warna atau polutan antar partikel, atau biasa kalian kenalnya dengan krom, tapi kita pisahkan. Seperti di sini ada contoh tinta. Ternyata dari warna-warna yang kita campurkan, kita bisa paham bahwa warna tersebut bisa menghasilkan warna lain. Tetapi di sini tugas kita dalam penyaringan yaitu untuk menyaring warna-warna yang ada tadi, ya. Dari warna tinta yang ada, ya, tadi bisa menghasilkan warna biru, merah, dan kuning, ya. Lalu berikutnya di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini adalah proses namanya kristalisasi, ya. Di sini ada beberapa tumpukan garam, ya, yang dilakukan oleh para petani garam, biasanya ada di pesisir pantai, di mana kristalisasi di sini adalah memisahkan, ya, suatu zat dengan cara mengkristalkan, ya, atau dengan pengkotor zat lain yang terlarut, ya, dipisahkan. Contoh yang paling sederhana adalah dalam pembuatan garam, ya, di mana menguapkan zat cairnya, kita uapkan sehingga airnya menguap dan tersisa materinya atau bendanya, ya. Itu untuk kristalisasi. Berikutnya di sini ada namanya destilasi, ya. Ini biasa kalau ada pernah lihat iklan teh, itu ada salah satu iklan teh yang dihasilkan dari uapnya, ya. Jadi destilasi adalah pemisahan yang dilakukan berdasarkan perbedaan titik didihnya, atau kita bisa lihat di sini memang melalui proses pemanasan, ya. Air di sini yang diambil ada uapnya,
ya. Uapnya nanti akan disaring kembali ke dalam suatu wadah, ya. Dan itu yang diambil, ya, untuk destilasinya. Jadi di sini suatu zat yang dipisahkan melalui perbedaan titik didihnya atau yang diambil uapnya saja, ya. Kita masuk ke yang berikutnya, ya, yaitu sublimasi, ya, untuk pemurnian atau memisahkan kotoran impurities dari suatu bahan yang dimurnikan. Di mana sublimasi di sini adalah cara kerjanya itu berdasarkan pada sifat zat yang dicampur, di mana menyublim sendiri adalah perubahan suatu wujud zat padat menjadi gas. Ya, kalau kristalisasi tadi zat padatnya yang kita cari, gasnya kita buang. Nah, di sublimasi di sini justru zat padat tadi kita rubah, ya, untuk menjadi suatu gas, ya. Contoh yang sederhana memang banyak terjadi pada proses pemurnian bahan-bahan kimia, yaitu yodium. Oke, prosesnya sama di sini, bisa kalian lihat dalam gambar, ya, untuk proses sublimasi di sini, ya. Bisa kalian pelajari, ya, kalian jabarkan kembali dari proses pemisahan yang terjadi. Ada 5 yang perlu kalian pahami, ya. Penyaringan atau filtrasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dan destilasi. Oke. Untuk penjelasan kali ini silahkan kalian lihat materi yang Bapak share dan kerjakan tugasnya dengan baik. Yang penting dan catat, ya, dalam buku catatan. Terima kasih. Untuk pertanyaan silakan kalian share di komen, ya, untuk di web kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.